Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi Saiful Anwar dengan NIM /1718006. Saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019. File singkat. Nama lengkap Susi Pujastuti. Tanggal lahir Jumat 15 Januari tahun 1965. Tempat lahir Pangandaran. Zodiak Capricorn. Warga negara Indonesia. Susi Pujastuti lahir 15 Januari tahun 1965. Adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019 yang juga pengusaha pemilik dan presiden direktur PT ASI Pujastuti Marine Product Eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pujastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC, 6 Porter, dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air memperkerjakan 136 pilot, dengan 90 diantaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012, Susi Air menerima pendapatan 300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang memacu kepada hukum penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Susi Pujastuti, beliau adalah mantan Menteri Kelautan pimpinan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019, yang merupakan seorang pebisnis yang telah sukses dalam bidang perikanan, yaitu membangun pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujastuti Marine Product sebelum terjun ke dalam dunia politik. Selain menjadi pebisnis dalam bidang perikanan, Susi juga menjadi pemimpin dari maskapai yaitu Susi Air, yang ia dirikan pada mulanya untuk mempermudah sarana transportasi untuk mengekspor hasil bisnis perikanannya ke luar negeri. Awal mulanya, Susi mendapat sorotan akibat pendidikannya yang rendah, yaitu hanya mencapai bangku SMP. Namun stigma bahwasannya seorang pemimpin harus mengayam pendidikan yang tinggi tersebut dipatahkan oleh Susi. Atas hal itu terbukti dari kesuksesan yang diraih sebelum menjadi menteri, segala keberaniannya dalam memimpin serta berbagai keputusan strategisnya. Gaya kepemimpinan Susi Pujastuti. Selama masa kepemimpinannya, Ibu Susi memiliki gaya kepemimpinan yaitu transformasional. Kepemimpinan transformasional salah satu gaya kepemimpinan yang mampu mengubah dari visi dan misi menjadi aksi dan dilakukan dengan membuat visi yang jelas, memotivasi bawahan untuk menjadi kreatif, inovatif, membangun budaya belajar, serta membangun komunikasi yang efektif. Hal tersebut terbukti dari kebijakan penanggulangan illegal fishing di wilayah laut seluruh Indonesia dengan menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan praktik ilegal, berkenaan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara illegal fishing. Seperti halnya yang diterapkan oleh Susi, yaitu untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang melewati batas teritorial dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Penenggelaman kapal ini pun dilakukan dengan mengutamakan kelestarian laut. Adapun kebijakan lain yang berdampak besar pada kehidupan nelayan adalah ketika Susi mengeluarkan tindakan mensejahterakan para nelayan tua, panti jompo, dan juga asuransi bagi nelayan dengan cara memberi gajinya selama menjadi menteri. Berikut ini adalah referensi. Kesimpulan, Susi Pujastuti memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan kebijakan Susi, diantaranya memberantas penangkapan ikan secara illegal fishing, pelarangan alat tangkap yang merusak lingkungan, dan larangan untuk ekspor benih lobster, bahwa mantan menteri ini yang sesuai dengan visi dan misinya. Terima kasih.